yang secara konstitusi punya hak memilih dan dipilih. Karena mereka punya hak memilih dan dipilih, maka tentu mereka harus disadarkan, harus diingatkan untuk berpartisipasi di dalam proses politik, khususnya pemilu tahun 2024. Karena itu Hanura secara khusus fokus mengajak teman-teman milenial. Teman-teman milenial ini harus diajak. Kenapa? Harus disadarkan sehingga mereka tahu peran mereka bahwa masa depan mereka itu ditentukan juga melalui proses politik. Mereka harus tahu itu dulu. Jangan melihat politik sebagai sesuatu yang tabu. Jangan melihat politik sebagai sesuatu yang sakral. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka tidak diedukasi, tidak disadarkan. Ya, karena itu momentum ini kita sadarkan kehidupan masa depan bangsa dan negara sekian turunan ke depan ada pada milenial. Kenapa? Sehingga negara kita jangan menjadi negara tujuan pasar, tapi negara kita menjadi negara tujuan negara-negara lain mencari sumber daya manusia untuk dikaryakan. Jangan kita yang mencari ekspert dari luar. Kira-kira itu. Lagi di tahun 2020, sejak tahun 2020, millennials ini 25% dari penduduk Indonesia, Gen Z 27% itu yang kemudian akhirnya menjadi concern ya. Kalau kita ngomongin millennials dan politik, kayaknya lebih asik kalau kita ngobrol bersama dengan kader millennials Hanura. Ada Teh Adinda, betul ya? Ya, betul. Adinda, melihat tadi bagaimana kemudian sebetulnya ada peranan penting millennials dalam politik di Indonesia, terutama untuk estafet kepenerusan politik di Indonesia. Lalu juga tapi kita juga dihadapi dengan millennials yang masih menganggap tadi, kalau kata Pak Servarius ini, bagaimana kemudian masih tabu ya. Melihat hal ini seperti apa? Oke, jadi untuk kaum milenial ini ya, untuk di Partai Hanura sendiri ini kan sebetulnya 2024 bisa dikatakan bahwa ini tuh hajat kaum milenial. Karena jumlah tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak juga, pemilih terbesar itu adalah dari kaum milenial. Makanya hari ini kita juga dari DPP ada Rakornas juga akan membahas itu juga ya Pak, tentang program-program kaum milenial apa saja nih yang menarik dari kaum milenial gitu ya, yang bisa ide-ide kreatif, ide-ide menarik yang bisa dijadikan program untuk Hanura ini ya, yang pastinya juga untuk program bangsa kita agar lebih maju lagi seperti itu. Karena kaum milenial ini kalau saya bisa bilang adalah ujung tombak untuk perubahan di Indonesia ini, karena mereka punya tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab politik ya untuk keberlangsungan bangsa Indonesia kita ini mau dibawa ke arah mana nih, mau ke arah yang lebih baik atau ke arah yang semakin mundur, karena tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, digitalisasi juga kan untuk media sosial, terus juga berita-berita ya, itu kan mudah sekali menyebar. Dan itu kaum milenial itu ibaratnya pegangannya kaum milenial nih untuk bisa mengontrol itu semua. Ini menarik, tadi yang disinggung adalah bagaimana kemudian saat ini digitalisasi ini sudah membendung seluruh aktivitas, tidak terkecuali politik. Dan di tahun 2024 tidak dipungkiri kalau nanti politik digitalisasi ini adalah alat politik yang sangat besar, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Artinya millennials dengan bisa disebut sebagai generasi digital di sini, ada peranan penting millennials di situ kah? Iya betul, ada peranan penting sekali ya, karena oleh karena itu kami dari Hanura, kaum milenial Hanura, hari ini juga banyak sekali kaum milenial yang datang, teman-teman dari mahasiswa, teman-teman dari pelajar juga. Berarti kan sekarang orang-orang sudah mulai membuka mata nih, sudah mulai menarik nih ya politik di Indonesia ini, termasuk Hanura juga. Makanya kami mengajak semua untuk berpartisipasi politik, bisa langsung terjun ke politiknya, bisa masuk partai, ataupun juga bisa dengan tidak terjun dengan cara memilih partai yang bisa menampung aspirasi dari teman-teman milenial. Ya, salah satunya partai kita ya Pak ya, Partai Hanura. Oke, baik. Tapi kalau kita ngomongin millennials dan politik dari kacamata Anda sebagai kemudian seorang millennials yang sudah dibilang terjun dalam bidang politik, apa yang ingin dibagikan utamanya kepada para pemuda Indonesia, penerus politik Indonesia? Betul. Kalau saya sih lebih mengajak kaum milenial untuk lebih masuk ke sistem politiknya sendiri. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang harus diberikan oleh kaum milenial. Karena masa depan, ya yang saya bilang tadi ya,
kebijakan politiknya itu ada di tangan kaum milenial. Jadi kalau saya pribadi lebih mengajak kaum milenial untuk terjun langsung, melihat secara utuh partai politik seperti apa daripada sekarang kita mengawang-awang hanya dari berita-berita saja. Jadi lebih baik untuk masuk langsung terjun. Tapi kita tidak bisa pungkiri kalau ada kemudian mindset, stigma yang mungkin sudah tumbuh lebih lama daripada stigma yang saat ini baru mau dibangun terkait millennials dan politik. Menurut Anda apa sih yang kemudian membuat millennials ini enggan ke politik, dan Anda sebagai millennials, bagaimana Anda menyangkal stigma tersebut? Oke, ya balik lagi sih, karena kebijakan publik itu sebetulnya ada pada kita. Oke, jadi kita harus, kalau saya pribadi kita harus masuk ke sistem itu. Salah satunya itu dengan adanya pencalegan, ya, pemilihan anggota DPRD itu sebagian besar kalau saat ini kan masih banyak itu kaum milenialnya hanya sedikit ya untuk anggota DPRD, DPRI dan juga DPRD kabupaten. Betul. Jadi banyak kebijakan publik yang kaum milenial itu sebetulnya tidak cocok dengan kaum milenial. Nah, untuk mencocokkan itu, maka saya bilang itu kaum milenial harus terjun langsung, Mbak.